Oke guys, balik lagi bersama gua di ini ya, Angular, seri Angular ini. Oke, sekarang ya aplikasi terakhir kita itu kan seperti ini. Nah, gua pengen bikin nanti di sini kayak ini tuh bisa ini nih. Ini kan tiap nama ada datanya. Ini dia bisa dipencet kayak bisa nutup gitu kan. Terus bisa nutup buka gitu. Oke, gimana cara bikinnya? Oke, pertama kita buat masuk ke ini user component.ts ya. Kita buat properti baru. Misalnya ISO extended ya. Kita pakai bahasa Inggris ya karena biar kita terbiasa ya. Jadi kita pilih datanya itu tipe boolean dan kita set nilainya true. Oke. Lalu kita masuk ke komponen HTML ya. Nah, itu adalah di sini kan. Jadi si ini nih, yang dua ini kan. Nah, di sini jadi elemen UL ini kan yang mengatur ini kan. Si dua nilai ini, dan di sinilah makanya kita masukin ngf di sini. Nah, di sini kita masukkan so extended. Sorry. Oke, coba kita save. Nah, mari kita lihat. Oke, tidak ada perubahan ya. Kenapa? Ya, karena memang kita masukin nilainya masih true ya tadi ya. Oke, nih, mari kita cek ya. Jadi kita masukkan nih si so extended-nya itu di sini. Ntar di mana ya? This user. Kayaknya setelah array ini nih. Jadi di sini this so extended kita set dia nilainya false. Apa yang akan terjadi ya? Mari kita save. Oke, sudah. Nah, ya kan jadi hilang ya. Jadi karena si so extended itu bernilai false, dia jadi nggak muncul ya di sini. Oke, sekarang gini nih, karena ini nih, nanti gue pengen di sini ada kayak apa? Jadi kalau ada orang yang muncul, kalau nggak ada dia kayak ada pesan gitu ya, pesan misalnya tidak ada gitu ya. Nah, maka kita bikin di sini nih, hold a second. Okay. Nah, jadi di sini kita tambahin ya ngif sini users dot length so that no ya. Jadi kalau bisa dari 0 dia akan muncul. Nah, atau di sini misalnya 4 ya. Di sini ada ngif lagi users dot length sama 0. Nah, not found. Oke, jadi gini, ketika si usersnya ini kan metode dari JavaScript ya, search.length ini nggak ada, atau kalau lebih ada ya, lebih dari 0 tuh ada ya, dia akan memunculkan ini ya, si yang di bawah ini. Nah, namun kalau misalnya si nggak ada usernya di sini atau 0, dia akan jalanin yang ini. Oke. Nah, ini belum, kalau kita cek ya, dia nggak akan mempengaruhi karena dia masih ada.
Nah, namun jika di sini kita kalau misalnya nggak ada ya, saya nggak ada nih. Ini kita komen dulu ya, coba. Dan ini kita komen juga nih. Kita komen, kita save, mari kita cek ya. Nah, ya kan user not found ya. Kenapa? Karena si orang-orang ini, usersnya ini kan dihilangkan ya, jadi otomatis nggak ada orang. Nah, maka yang dijalankan adalah yang ini, elemen yang ini. Bro, ini gua ada cara lain ya. Jadi selain pakai cara ini, kita bisa gini nih. Ini kan pengandaiannya if ya. Kan ada juga if else ya. Nah, itu bisa else ya. No user. Ya. Ini itu nih. Itu pakai ng template. Itu. Bukan ini yang gue mau. Nah, no user. Nah, hilang kan. Nah, ini baru kita pakai H4 juga deh. Apa sih namanya di sini? Di sini kita terus user not found. Ini gua komenin dulu ya. Nah, ini hasilnya sama ya. Mari kita cek. Jadi ini ada di sama. Jadi ini adalah fitur yang mulai ada di Angular 4 ke atas ya. Oke. Ya, ini sebagai gambaran ya. Cuma gue kayaknya lebih suka yang model biasa sih ya. Jadi ini gue balikin lagi ya. Gue suka yang ini. Kenapa? Karena menurut gue lebih jelas aja gitu. Oke, mari kita masuk ke komponen TS file-nya ya. Nih kalau misalnya kita balikin nih, kita balikin lagi ya. Jadi kita balikin si data usernya, kita cek lagi. Maka, nah ini usernya maka muncul lagi ya. Oke, mari kita bikin suatu skema ya. Jadi ketika datanya, kita anggaplah kayak nge-fetch data gitu ya dari luar. Nah, ketika lama itu dia ada spinner dan lain sebagainya. Nah, kita bikin seperti itu ya. Ini misal gue masuk ke mana dulu nih. Gue masuk sini ke loaded nih, boolean true ya. Oke. Nah, di sini nih loaded. Oke. Kita save ya. Kita cek apakah ada
masih ada. Kenapa ya? Oh iya, jadi ketika ini kan karena ini true nih. Nah, jadi ketika dia false, nah kemungkinan dia akan tak muncul nih. Wait. Oh, tulisannya nggak muncul ya? Oh ya, di sini belum dibikin. Jadi kita bikin di sini ngif ya. Ketika not false ya, maka di sini loading user ya. Jadi nanti elemen ini bakal terbaca. Oke. Nah kan, jadi ketika karena di sini kan ini ada ketika nilainya true, sedangkan di sini kan nilainya false. Oke bro. Oke, sekarang gue mau mimik apa ya, simulasiin lah yang seolah-olah loading gitu bersekian detik lalu baru muncul ya. Jadi kita masuk dulu ke ini, ke komponen.ts. Kita bikin di sini set timeout ya. Jadi ini adalah metode yang ada di Angular, di JavaScript. Lalu kita set arrow function ya. Oke, nah lalu kita cut ya. Arrow function nih 2000 detik ya. Oke, ini gue cut dulu, gue simpan sini ya. Nah, jadi lalu di sini gue masukkan this loaded true ya. Oke, ini kayaknya udah benar nih. Oke, kita coba save ya. Kelihatan gak sih? Kok gak ada loadingnya ya? Bentar. Kenapa gak muncul ya? Bentar, gue inspect dulu bro. Kita lihat inspect di console. Oke. Ada error nih, cannot read properties of undefined. Wait, berarti di sini nih. Oh, dia nih ketika ini ngeloaded ya. Bahasa user slangnya ini kan belum tercipta ya, jadi kita pakai kayak gini biar maksudnya opsional gitu ya. Ini juga nih. Oke, kita coba. Nah, ada nih loadingnya ya. Nah, oke. Nah, kita juga bisa ngecek kayak gini nih. Jadi kalau misalnya nih gue komenin ini ya, ini kan artinya nggak ada nah maksud gue nih.
Nah kalau gue komenin ini, jadi kan si usernya nggak ada ya, ada sama sekali ya. Nah maka akan terjadi kayak gini. Nah dia loading berapa detik, kok muncul ya? Harusnya dia muncul pesan ini nih, user not found. Wait. These users ini kali ya. Ini harusnya loading. Nah benar, loading user not found. Oke. Jadi karena tadi ini nih si usersnya ini kan 0. Oke, jadi udah ya kayak gitu ya. Oke, gue mau balikin lagi ini secara normal ya. Gue komen lagi. Oke, lalu gue juga mau munculkan ini lagi ya. Mari kita cek kayak gimana. Udah, kenapa dia nggak muncul nih? Munculnya ini can't read properties of undefined push. Oh ini bro, jadi ini ada user nama-namanya ini kan, sedangkan ini si ininya belum terbentuk karena ada timeout ya. Ini nunggu 2 detik ya. Jadi kita hapus saja ini. Oke. Ini kalau begini harusnya nggak bisa nih. Nah, oke. Sekarang gue mau nih, gue mau ngapus ini nih ya. Gue mau hapus ini dan pasti ada muncul error ya. Oke. Kenapa? Karena yang data tadi itu diwajibkan ya. Karena dari user.ts ini diwajibkan ada ini ya. Untuk bikin ini opsional ya, tinggal kita tambahkan tanda tanya doang ya, kayak gini. Oke. Nah, kita save. Nah, udah normal ya. Oke, kayak gitu. Nah, kalau kita hapus yang ini, dia pasti ada error lagi ya, karena dia minta minimal 2 tadi ya, yang wajib. Oke. Lalu gua mau ini hapus ini ya, karena di sini udah ada nih so extended true. Lalu kita lihat dulu. Ya ini ada error ya, ada karena define ya. Kenapa? Karena gini nih, di sini kita kan nambahin Nita Dewi itu nggak punya data umur, alamat ya. Sedangkan di sini kita menampilkan ada data umur, ada alamat dan lain-lain ya. Jadi dia kayak gini. Nah, supaya enggak begitu, kita masukin, ditambahin di sini
di if-nya itu ya. Jadi dan user.h ada dan user address. Jadi ini ketika ininya ada, ketika true semua, maka baru ditampilkan ya. Oke, coba kita save. Nah kan, jadi dia nggak maksain untuk mengeluarkan ya, dan nggak ada pesan error juga. Oke, jadi sekian ya penggunaan ngIf ya. Jadi kita udah masuk ke ngIf, ngFor ya, lalu oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya guys.